warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 BPDB 6 akan menampilkan hasil penyuluhan kami mengenai hama Oryctes rhinoceros. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reviska Sintia Utami, di sebelah kiri saya ada Muhammad Dimas Ardianto, sebelah kanan saya ada Julianto, dan sebelahnya lagi ada dari Kalimantan. dan sebagai kameramen ada Ahmad Saikudin. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil penyuluhan kami mengenai hama Oryctes rhinoceros. Berikut penjelasannya. Check it out. Kubang tanduk Oryctes rhinoceros. Kubang tanduk Oryctes rhinoceros merupakan salah satu jenis kumbang tanduk yang dijumpai di Asia Pasifik Selatan. Kumbang ini diketahui telah menimbulkan kerugian yang besar pada industri kelapa sawit. Pada saat ini, populasi hama kumbang tanduk Oryctes rhinoceros di alam sudah sangat banyak. Sebagai akibat tersedianya pakan dan tempat berkembang biak dalam jumlah yang sangat banyak. Kumbang tanduk Oryctes rhinoceros merupakan hama pengerek pucuk kelapa sawit. Hama Oryctes rhinoceros menyerang tanaman kelapa sawit umur 2,5 tahun dengan merusak pelepah daun dan tajuk tanaman. Hal ini mengakibatkan produksi tandan buah segar mengalami penurunan mencapai 69% pada tahun pertama. Selain itu, Oryctes rhinoceros juga dapat mematikan tanaman muda mencapai 25%. Ini disebabkan adanya tumpukan tanaman muda mencapai 25%. Ini disebabkan adanya tumpukan tandan kosong kelapa sawit atau sisa tumbuhan kayu yang sudah membusuk di lapangan sebagai tempat berkembang biak larva Oryctes rhinoceros. Siklus hidup kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Siklus hidup kumbang tanduk tergantung pada habitat dan kondisi lingkungan. Telur Oryctes rhinoceros berwarna putih kekuningan dengan diameter 3-4 mm. Bentuk telur biasanya opal, kemudian mulai membengkak sekitar 1 minggu setelah peletakan dan menetas pada umur 8-12 hari. Kumbang tanduk betina dalam satu siklus menghasilkan 30-70 butir kumbang. Telur rhinoceros berwarna putih kekuningan dengan diameter 3-4 mm. Bentuk telur biasanya opal, kemudian mulai membengkak sekitar 1 minggu setelah peletakan dan menetas pada umur 8-12 hari. Kumbang tanduk betina dalam satu siklus menghasilkan 30-70 butir kumbang tanduk bertelur pada bahan organik yang telah dalam proses pelapukan. Yang kedua, larva. Larva Oryctes rhinoceros yang sering disebut gendon atau lat berwarna putih kekuningan, berbentuk silinder, gemuk, dan berkerut-kerut. Melengkung dan membentuk setengah lingkaran seperti huruf C dengan panjang sekitar 60-100 mm atau lebih. Kepala keras dilengkapi dengan rahang yang keras. Yang ketiga, pupa. Pupa terlihat menyerupai larva, hanya saja lebih kecil daripada instar terakhir dan menjadi berkerut serta aktif bergerak ketika diganggu lama. Lama stadia prepupa berlangsung 8-13 hari. Pupa berwarna coklat kuningan berukuran sampai 50 mm dengan waktu 17-28 hari. Pupa kemudian berubah menjadi imago. Kumbang dewasa berwarna gelap sampai hitam mengkilap, panjang 35-50 mm dan lebar 20-23 mm. Dengan satu tanduk yang menonjol pada bagian kepala. Jantan memiliki tanduk yang lebih panjang dari betina. Teknik pengendalian Oryctes rhinoceros. Pengendalian Oryctes rhinoceros pada perkebunan kelapa sawit menggunakan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT.
Sistem PHT ini bertumbuh pada kegiatan utama yaitu monitoring atau sensus orites rhinoceros atau intensitas kerusakan tanaman sawit. Sawit sensus ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pengendalian orites. Ada dua cara yang digunakan untuk melakukan monitoring, yaitu berdasarkan populasi kumbang di lapangan dan berdasarkan serangan baru atau intensitas kerusakan baru. Karena keduanya memiliki kelemahan, sebaiknya dilakukan sekaligus pada saat sensus. Sensus berdasarkan populasi kumbang lebih cepat dan mudah sekali dilaksanakan, serta dapat mengetahui potensi ancaman kumbang pada masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya adalah jumlah kumbang belum tentu berkolerasi dengan kerusakan kelapa sawit di lapangan. Sensus berdasarkan kerusakan atau gejala baru mempunyai kelebihan, yaitu mengetahui kondisi faktual kerusakan tanaman kelapa sawit. Sedangkan kelemahannya adalah tidak mengetahui stadia orites, sehingga potensi ancaman ke depan tidak diketahui. Teknik pengendalian orites rhinoceros yang selama ini telah dilakukan meliputi pengutipan larva dan kumbang, mengurangi tempat berkembang biak hama, aplikasi kimiawi menggunakan jamur entomopatogen. Pengendalian hama orites rhinoceros terbagi empat cara, yaitu yang pertama secara kimiawi, yaitu dengan cara menggunakan bahan insektisida berbahan aktif karbon sulfat yang biasanya didosiskan dengan 5-10 gram per pokok. Pada musim kemarau diaplikasikan berkisar sampai 2-3 minggu sekali, sedangkan pada musim hujan berfrekuensi 7-10 hari. Dan yang kedua yaitu dengan cara mekanis. Secara mekanis, hama orites rhinoceros dapat dicegah dengan membunuh jengkos atau membersihkan jengkos dan membersihkan pokok-pokok yang telah ditumbangkan dengan cara digiping menggunakan alat berat. Pengendalian ketiga yaitu pengendalian secara biologi. Di sini kita menggunakan jamur Metarhizium anisopliae dan Bacillus orites. Untuk aplikasi virus saat ini, pengendalian kumbang tanduk orites rhinoceros secara biologi menggunakan beberapa agensi hayati, digunakan secara luas di perkebunan kelapa sawit. Jamur Metarhizium anisopliae merupakan jamur parasit yang telah lama digunakan untuk mengendalikan hama orites rhinoceros. Jamur ini efektif menyebabkan kematian pada stadia larva dengan gejala mumifikasi yang tampak 2-4 minggu setelah aplikasi. Jamur ini diaplikasikan dengan menabur 20 gram pada tumpukan tandan kosong dan 1 kg per batang kelapa sawit yang telah ditumbang. Pengendalian yang keempat yaitu kita menggunakan perangkap feromon. Pengendalian ini langsung ditujukan pada pilot orites rhinoceros yang secara langsung merusak tanaman kelapa sawit. Selama ini, pengendalian kumbang dengan pengutipan secara manual langsung pada tanamannya dianggap tidak efektif dan tidak efisien, yang sangat bergantung pada keteguhan petugas dan topografi kebun. Feromon yang digunakan untuk mengendalikan hama adalah feromon agregat. Kemampuan feromon